Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang juga calon presiden Partai Demokrat selama ini termasuk vokal menyerukan gencatan senjata di Gaza. Tapi sebagian delegasi dalam Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago memintanya bertindak lebih jauh lagi. Sejauh mana isu Gaza bakal menentukan hasil Pilpres Amerika Serikat? Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Chicago, Illinois. Berikut ini. Demo mewakili berbagai kelompok menandai Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, meski relatif jauh dari tempat berlangsungnya konvensi di United Center yang mendapat penjagaan berlapis. Kelompok demonstran terbesar adalah berbagai kelompok pro-Palestina. Our demand is to cease fire, one, and then two, the embargo and sending the weapon to Israel and invest the money in the American people. Slogan Abandon Biden atau Tinggalkan Biden yang tadi diusung para demonstran beralih menjadi Abandon Harris. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Wakil Presiden Kamala Harris. She's had to have a harder tone on condemning Israel's killings of civilians in Gaza. But her policies are still giving unending U.S. military aid to Israel. Pendapat serupa juga diungkapkan di dalam arena konvensi. Really, all that it is for Harris right now is just sympathy. She's not politically that much different from Biden. She just says she's more sympathetic, and I don't think that that's going to translate into votes. I think that for young people, they want to see a ceasefire. Tapi delegasi lain menolak pembatasan bantuan ke Israel. I don't really know that that's appropriate. First of all, foreign policy is very complicated, and frankly, this entire conflict has been anything but simple. The people of Gaza are stuck between Hamas and Israel, and conditioning aid to Israel is not going to necessarily make Hamas come to the table. Survei belakangan menunjukkan merosotnya dukungan bagi ofensif militer Israel di antara warga Amerika Serikat. Survei Gallup menunjukkan bila pada awal perang Israel-Hamas, 50% responden mendukung serangan balasan Israel, maka pada pertengahan 2024 hanya 42% yang mendukung. Jika kita melihat hasil survei terbaru yang dirilis pada pertengahan Agustus oleh Jen Forward dan University of Chicago, mayoritas kaum muda di Amerika Serikat mendukung gencatan senjata di Gaza. Meski dukungan ini bervariasi, tergantung dari afiliasi politik responden. Gencatan senjata ini didukung sekitar 63% pemilih muda Partai Demokrat dan sekitar separuh dari pemilih muda Partai Republik. Pada saat yang sama, dalam skala prioritas, mayoritas responden tidak melihat isu Gaza sebagai isu yang menentukan dibandingkan dengan isu domestik seperti inflasi dan juga imigrasi. Sebagian tokoh Partai Demokrat mendesak pemimpin Amerika Serikat mendengarkan aspirasi arus bawah, termasuk Andre Carson, anggota DPR Amerika Serikat mewakili Indiana, yang juga seorang Muslim. The Muslim voting bloc is huge, the Arab voting bloc is huge and considerable and notable, and so parties need to listen. They shouldn't shun them or make flaky promises only to renege on those promises once they get into office. Banyak pemilih Muslim dan Arab terkonsentrasi di negara bagian penentu, termasuk Michigan dan Minnesota. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman, Naras Prameswari, dan tim VOA. Pemirsa, Kamala Harris akan memberikan pidato pada acara puncak Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago, Amerika Serikat. Ia akan berpidato sebagai kandidat resmi Capres Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Dan untuk laporan terkini dan selengkapnya kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis VOA ada Taris Hirziman dari lokasi konvensi di Chicago. Taris, selamat pagi waktu Indonesia. Apa kira-kira isi dari pidato Kamala nanti malam, Haris? Ya, Valen dan juga Glory, untuk saat ini saya berada di lokasi konvensi yang ada di United Center, Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Dan memang rencananya pada hari ini yang menjadi highlight atau yang ditunggu-tunggu oleh para delegasi yang datang dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat ini adalah pidato yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang juga sekaligus calon presiden utama dari Partai Demokrat yang akan bertarung dalam Pilpres Amerika Serikat bulan November mendatang. Untuk sejumlah poin yang akan disampaikan Harris, kami mendapatkan informasi dari salah satu petugas kampanye Harris yang tidak ingin disebutkan namanya, bahwa setidaknya ada 3 hal yang ingin dia capai ketika nanti berkampanye. Pertama adalah untuk menceritakan tentang kisah hidupnya yang tumbuh dari keluarga kelas menengah hingga menjadi seorang jaksa. Dan kemudian juga menyerukan patriotisme atau rasa cinta terhadap Amerika Serikat. Dan juga yang menjadi ditunggu-tunggu oleh para delegasi adalah terkait dengan bagaimana Harris nantinya akan membawakan pidato mengenai
kontras kebijakan antara yang diusungnya dalam Pilpres kali ini, termasuk visi mengenai optimisme terhadap apa yang disampaikan Donald Trump yang ditawarkan jika dirinya menjadi Presiden Amerika Serikat. Kita mengetahui bahwa selama ini sejumlah pidato dari berbagai tokoh nasional Partai Demokrat Amerika Serikat sudah dilakukan selama setidaknya 3 hari konvensi Partai Demokrat ini berlangsung. Sejumlah nama besar seperti diantaranya ada Barack Obama, ada juga Michelle Obama, serta dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sebelumnya ikut berkontestasi dalam Pilpres tetapi kemudian mengundurkan diri dan memberikan dukungannya kepada Kamala Harris saat ini. Dan sejumlah nama nantinya pada hari terakhir atau hari keempat pelaksanaan Konvensi Nasional Partai Demokrat juga akan turut berbicara, diantaranya dari sejumlah gubernur negara bagian, dan tidak hanya itu saja, juga akan ada penampilan dari sejumlah artis atau selebriti yang mendukung Partai Demokrat selama ini. Jika kita melihat lagi ke belakang beberapa hari terakhir, sejumlah kegiatan ini bisa menjadi perhatian begitu ya mengenai bagaimana pelaksanaan Konvensi Nasional Partai Demokrat ini yang bisa dibilang sedikit berbeda dengan beberapa konvensi yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir. Seperti diantaranya yang menarik perhatian adalah pelaksanaan roll call atau penghitungan suara setiap delegasi yang akan menyatakan dukungannya kepada calon presiden yang akan diusung oleh partai. Seperti yang kita ketahui bahwa pada hari Rabu malam roll call ini berlangsung cukup meriah, bahkan kesannya tidak seperti roll call formal begitu, lebih cenderung kepada proses selebratori atau seremonial yang bersifat seperti pesta dansa begitu atau konser. Karena setiap ketika negara bagian menyampaikan suaranya, seorang DJ di atas panggung kemudian langsung memutarkan musik yang khas dengan setiap negara bagian tersebut. Nanti kita akan melihat, Valen dan juga Glory, apa saja kegiatan yang akan dilangsungkan dalam hari keempat Konvensi Nasional Partai Demokrat ini yang rencananya akan berlangsung sekitar 15 menit lagi. Untuk itu saat ini apabila kami melihat di belakang saya ini, semua delegasi sudah mulai berdatangan dari berbagai seluruh negara bagian Amerika Serikat untuk menghadiri puncak kegiatan Konvensi Nasional Partai Demokrat yang ditunggu-tunggu terkait dengan bagaimana Kamala Harris akan menyampaikan pidatonya malam hari ini. Demikian. Baik Taris, selalu bagaimana dengan aksi demonstrasi khususnya mengenai Israel-Palestina, apakah akan terus berlangsung? Sejauh ini kami memantau untuk kegiatan aksi unjuk rasa memang masih berlangsung di sejumlah titik kota Chicago, khususnya di sekitar arena konvensi yang ada di baik di United Center ataupun juga di McCormick Place, yang keduanya ini berada di pusat kota Chicago. Apabila kami melihat beberapa hari sebelumnya, tepatnya di hari pertama konvensi, unjuk rasa ini sebagian besar dihadiri oleh massa peserta aksi yang mendukung Palestina atau pro-Palestina yang menginginkan agar ada gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas. Tapi dalam kegiatan aksi unjuk rasa ini juga, kami juga memantau ada sejumlah massa pro-Israel, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan massa yang mendukung Palestina begitu. Selama aksi unjuk rasa ini berlangsung, secara umum masih berlangsung secara damai, tetapi apabila kami melihat pada hari Selasa malam, sempat terjadi kericuhan antara massa pro-Palestina dengan kepolisian Chicago dan ada sekitar puluhan orang ditangkap dalam kegiatan itu. Tetapi hingga saat ini kami melihat pengamanan yang dilakukan baik di sekitar area United Center ataupun juga di sekitar McCormick Place masih terus diterapkan sejumlah pengalihan ruas jalan dan juga penetapan sejumlah barrier atau tembok pembatas sementara begitu. Ini diterapkan di sejumlah titik untuk memastikan semua yang masuk ke area konvensi sudah melalui proses screening keamanan begitu. Dan apabila kami melihat petugas yang memantau ini terdiri dari elemen gabungan, sejumlah badan lembaga penegak hukum seperti dari FBI, dari Secret Service, dan juga ada dari kepolisian Chicago yang semuanya bersiaga dan melakukan pemeriksaan di sejumlah titik khususnya di sekitar arena konvensi. Demikian. Taris, kemudian bagaimana Donald Trump menanggapi momentum Kamala dan Partai Demokrat? Selama ini ketika Konvensi Nasional Partai Demokrat berlangsung, calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, juga turut melaksanakan sejumlah kegiatan kampanye seperti salah satunya yang baru saja dilakukan pada hari Rabu kemarin, yaitu dirinya berkampanye ke North Carolina, dan mungkin ini bisa dibilang untuk pertama kalinya ketika dia tampil di hadapan publik dengan perlindungan tambahan begitu. Kita ketahui bersama bahwa pada beberapa saat lalu sebelum pelaksanaan Konvensi Nasional Partai Republik, Donald Trump sempat mengalami insiden penembakan, dan kemudian pada saat kampanye dilakukan pada hari
Rabu kemarin, pengamanan ditingkatkan sehingga Donald Trump tetap bisa menjalankan kampanyenya di luar ruangan begitu. Dan memang ketika kita melihat bagaimana proses kampanye yang dilakukan Donald Trump dengan Kamala Harris, Trump selama proses DNC atau Konvensi Nasional Partai Demokrat berlangsung kerap mengkritisi kebijakan yang disampaikan oleh Harris. Dan beberapa kali juga Trump sempat menyampaikan sejumlah pencapaian yang dilakukannya dalam pemerintahannya selama 4 tahun ketika dirinya menjabat sebagai presiden, seperti diantaranya bagaimana dia mencoba mendamaikan situasi di Timur Tengah melalui perjanjian yang dilakukan antara Israel dan pihak terkait lainnya, dan lalu juga bagaimana ia memanage NATO dan bagaimana kemudian bersama-sama berupaya untuk menangkal pengaruh pengaruh Tiongkok di Amerika Serikat begitu. Untuk saat ini memang kampanye ini akan terus berlangsung dan bahkan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ketika nantinya Kamala Harris berbicara melalui akun Truth Social miliknya, Trump mengatakan bahwa dirinya akan melakukan semacam kegiatan live streaming begitu untuk memberikan komentar mengenai apa saja yang disampaikan oleh Kamala Harris. Nanti kita akan melihat bagaimana proses pelaksanaan live yang akan dilakukan Trump tersebut dan juga pidato poin-poin apa saja yang akan disampaikan oleh Harris dalam penutupan Konvensi Nasional Partai Demokrat nantinya. Baik, terima kasih Taris Hirsiman melaporkan langsung dari Chicago, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.